أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran telah dibacakan oleh Rafiq dan kami dari surah Ad-Duha, surah yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hiburan atas jawaban kegalauan Nabi SAW ketika Nabi SAW diejek lagi diejek. Kalau tadi diejek dengan harta gitu ya, wailul likulli humazatil lumazah, diejek baginda Nabi SAW. Kenapa? Dianggap bahwa dia tidak didatangi oleh firman Allah lagi, tidak didatangi oleh Jibril lagi. Maka subhanallah, Nabi SAW juga merasa, oh iya ya, perasaan udah lama juga nih Al-Quran gak turun, udah lama juga nih ayat gak turun. Akhirnya turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu sebagaimana matahari yang tidak pernah lupa untuk terbit kembali di pagi hari. Setiap malam yang gelap pasti akan ada matahari terbitnya. Jadi malam segelap apapun pasti akan ada terangnya, subhanallah. Bahkan di bulan Ramadan ini sepanjang malam kita beribadah rasanya sangat singkat malam tersebut, karena segera imsak lagi, segera puasa lagi, segera siang hari lagi. Padahal kita masih menikmati daripada malam-malam Ramadan. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu jauh lebih baik. Subhanallah. Artinya ketika Nabi Muhammad SAW tersiksa di dunia ataupun diuji di dunia oleh ujian-ujian yang ada di sekelilingnya, namun Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Allah tidak pernah meninggalkanmu. Jadi setiap kita merasakan sedih, setiap kita merasakan susah, ingat ada yang selalu bersama dengan kita, ada yang senantiasa bersama dengan kita. Kalaupun tidak ada manusia yang bersama kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Wallahu ta'ala alam. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, kembali lagi di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema jangan sampai pahala puasa tertahan. Sudah dijelaskan sama guru-guru kita orang-orang yang puasanya tertahan apa aja. Yang pertama adalah orang yang bermusuhan atau memutus silaturahmi. Lalu yang kedua adalah orang yang selalu bersumpah palsu. Bukan alamat aja yang palsu ya, sumpah juga palsu di sini. Yang ketiga, orang yang masih memiliki hutang. Ayo yang punya hutang segera dibayar, sayang loh puasanya, pahalanya tertahan ya. Selanjutnya apalagi kira-kira yang puasanya tertahan? Apakah ini berhubungan dengan anak? Mau ada anak-anak nih, bahas ya. Katanya nih, anak yang menyakiti hati orang tuanya sampai orang tuanya menangis, Ustadz Maulana, bisa membuat pahalanya tertahan. Benarkah seperti itu? Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Izin Ustaz Air dan Ustaz Sang. Kepada semua jamaah yang lagi nonton Islam itu indah, dengarkan baik-baik. Dengarkan. Barang siapa yang berdosa kepada orang tua, dengarkan. Yang berdosa kepada orang tua. Kenapa bisa tertahan? Kenapa? Ramadan menolak 3 manusia. Yang pertama yang ditolak anak yang durhaka. Yang kedua istri yang belum minta maaf. Yang ketiga orang yang belum bermaafan. Hati-hati, 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 hati-hati.
Di bulan Ramadan kita meminta ridha Allah. Setiap malam kita meminta bagaimana Sasam? Allahumma Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. minta ridha, minta ridha, minta ridha, minta ridha. Maaf ya Ustaz Saer. Kenapa minta maaf? Aku nggak enak sama Ustaz Saer. Minta ridha Allah, tapi tidak dapat ridha dari orang tua. Ridha Allah fi ridhal walidain, sutullah sutul walidain. Hati-hati, ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua. Jadi untuk meraih ridha Allah, raih dulu ridha orang tua. Bahkan orang yang menanti Lailatul Qadar tapi belum dapat ridha dari orang tua, jangan harap Lailatul Qadar datang pada kita. Nauzubillah, bagi orang ataupun anak yang durhaka sama orang tua. Ayo raih ridha orang tua supaya kita mendapatkan Ramadan, mudah menjalankan ibadah, bahkan bisa didatangi oleh malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Orang tua hubungannya ke anak tuh ternyata ya nggak segampang itu ya. Karena kadang bilang aja kan. Katanya aku pernah dengar ada ayat yang bilang aja itu sebenarnya nggak boleh karena Iya, nyakitin nggak hati orang tua boleh. juga ya. Kalau Aira gimana sama Aira, sini, Ustadz sini. Maulana kalau di rumah? Sini nak. Gimana? Masya Allah. Ada Aira nih. Aira gimana kalau di rumah sama Ustadz Maulana? Sini sini. Ayo. Kalau Aira itu anaknya mandiri. Karena biasanya Ya. anak tengah itu Ya. ya mandiri. Mandiri. Karena anak pertama itu biasanya Nora. Ya. Itu kan ada apa-apa, Abah, Umi. Tapi kalau Aira itu dari kecil, saya lihat itu Aira dari kecil itu mandiri. Ya. Tidak pernah menyusahkan, tidak pernah merepotkan. Sebenarnya buat anak-anak, salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua, salah satunya dengan tidak menyusahkan orang tua, tidak merepotkan orang tua. Anak saya ini Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah. Jadi anak-anak itu ada kan beda-beda karakter. Karena cium tangan itu juga Iya. salah satu bakti Ya, coba, anak coba, orang coba. tua. Itu Aira, gimana cium sih? tangan Kadang gimana? anak-anak suka ada yang di jidat. Nah, gitu. Itu yang benar gimana sih Ustadz? Coba gini. Ya, gitu. Aira ya. Turun Mbak. Ya, iya. Jadi kepada anak-anak dimanapun Ya. berada, jangan tangan orang tua yang ditarik. Ini contoh. Jangan. Jadi kita yang mendatangi tangannya orang tua. Coba Aira. Oke. Ya, jadi tangan kepalanya anak yang datang. Dan orang tua juga jangan kata Nabi, janganlah engkau membuat anak mendurhaka disebabkan oleh dirimu. Kita Mau juga tahu? bisa Iya. bikin maksudnya gimana tuh? Memancing anak durhaka, tahu anak itu lagi asik main, asik bergaul sama temennya, atau kita sendiri yang mempermalukan anak di depan teman-temannya. Jadi kita lihat dulu saatnya dia kapan kita nasihati, kapan kita ingatkan. Sama ini, Masya Allah, Tabarakallah. Ada Ya. saat-saat yang tepatnya ya. Ya, jadi boleh disimpan di pipi, dicium, dimuliakan, mencari berkahnya, mendapatkan kemuliaannya, keberkahannya. Masya Allah, tabarakallah. Aira terima kasih. Iya, Nanti pintar. mau tampil lagi kan? Mau. Siap-siap ya. Insya Allah kalau memang Trans TV mau kontrak tiap hari boleh. Oh ya boleh, sama Ustadz Maulana ya. Terima kasih Aira sayang. Tapi Ustadz tunggu Maulana dulu, terima kasih juga. dia kan sekolah, Oh jangan. iya, jangan. Kan pas banget libur. Nanti pas libur sama nemenin Abah ya. Iya. Masya Allah. Nanti kita akan sama-sama menyaksikan penampilan lagi dari Aira dan juga Rafiq ya, jamaah yang ada di rumah ya. Tapi sebelumnya kita lanjutkan lagi dulu nih pembahasan kita mengenai apa sih pahala apa sih yang menyebabkan pahala itu tertahan di bulan puasa gitu kan. Katanya ini berhubungan lagi dengan zakat. Waduh, zakat. Benar nggak Ustadz Ahmad Ridwan kalau orang yang belum pernah membayar zakat seumur hidupnya, maka puasanya baik puasa wajib di bulan Ramadan maupun puasa sunnah itu tidak akan diterima sampai dia bayar zakat dulu dong gitu. Itu benar apa enggak tuh? Samperin aja apa jangan? Jangan, jelasin aja. Benar. Yang tidak keluar zakat lebih baik samperin aja. Silakan Ustadz Ahmad Ridwan. Diri saya Pak duduk. Diri. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Maulana, Bang Soni, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Syirazi rahimahullahu taala menjelaskan al-mustahab an tukhraj qabla salatil Id. Jadi mengeluarkan zakat fitr itu memang sebelum salat Id dikeluarkan itu. Sebelum. Nah,
Itu tentang waktu. Kemudian disebutkan lima ruya an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memerintahkan amara bi zakatil fitri an tukhraj ya qabla khurujin nas ila musalla. Jadi sebelum manusia, sebelum masyarakat, sebelum umat Islam keluar, maka ditunaikan itu. Keluar kemana? Ke tanah lapang, ke masjid untuk melaksanakan salat Id. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada orang nggak bayar zakat, apakah kemudian tergantung dia ma baina samai wal ard, antara langit dan bumi? Maka para ulama memperjelas di sini. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab disebutkan juga ya bahwasanya, dan Imam Nawawi juga menyampaikan bahwa sesungguhnya puasa orang ini dengan zakat adalah dua hal yang memang berbeda. Berbeda tuh gini. Kalau dia berpuasa, berpuasanya insya Allah diterima di poin itu. Tapi yang membuat dia itu berdosa apabila dia tidak mengeluarkan zakatnya. Ini kata para ulama. Di antaranya Imam Nawawi dan Asy-Syirazi. Kenapa? Sama halnya seperti orang yang melaksanakan salat menutup aurat, tapi dengan baju atau dengan sarung yang dia gunakan menutup aurat itu adalah hasil curian katanya. Nah ini salatnya sah. Tetapi dia berdosa karena menggunakan harta curian tadi. Nah, di antara ulama yang mengatakan idza batala al-aslu batala ma fi dhimnihi. Nah, ini mungkin yang akan mengatakan bahwa ya puasanya tertolak karena apa? Zakat itu adalah kaitan dengan ini. Apa yang dimaksud? Gini. Kalau ada kaidah mengatakan idza batala al-aslu, kalau masalah fondasinya adalah bermasalah, urusan dasarnya adalah tidak kokoh, maka tidak akan bisa dia bangun tembok di atasnya. Apa yang dimaksud? Kaitannya dengan pertanyaan tadi. Maka sesungguhnya puasa seseorang itu ya dengan zakat adalah satu kesatuan. Zakat fitri maksudnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena dia diwajibkan pada saat matahari terakhir di bulan Ramadan terbenam. Jadi maka dari itu ya jamaah yang dimuliakan Allah, ayo tunaikan sesegera mungkin seperti yang dilakukan Abdullah ibnu Abbas dengan menyegerakan pembayaran zakat fitri ya atau zakat yang lainnya lebih awal dari waktunya. Sayang kalau ada yang nggak lengkap gitu ya. Sayang banget, apalagi kita udah terbiasa sepekan sebelumnya lagi. Saat Maulana 2 pekan sebelumnya udah bayar dulu zakat fitri. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih ya guru-guruku untuk penjelasannya. Aku dari tadi udah nanya. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah aja ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, Ustazah. Wabarakatuh. Apakah orang-orang yang belum mandi junub akibat dari mimpi besar itu bisa menyebabkan pahala puasanya tertahan walaupun dia tetap berpuasa seharian? Lalu kalau nggak hafal niat mandi junub boleh nggak make bahasa Indonesia niatnya? Oke, dijawab melalui tausiah ya sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku serta Ustadz Maulana, Mas Fani serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan penanya yang alhamdulillah hari ini berusaha untuk menyempurnakan ibadahnya dengan bertanya ya, apakah orang yang belum mandi besar, mandi janabah atau mandi wajib akibat dari mimpi junub tadi ini bisa menyebabkan pahala puasanya tertahan selama dia niat puasa sebenarnya, karena puasa itu cuma 2 rukunnya, niat dan menahan. Jadi niat dan menahan, bukan suci gitu ya, niat dan menahan. Maka ketika seseorang sudah berniat di malam hari, misal dia sudah berniat, kan niat itu dimulai dari kapan? Habis buka puasa udah bisa niat, udah malam kan? Dia habis buka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu, dhahaballahu ma abatallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Udah buka puasa dia langsung sambung, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr ramadan hadis sanillahi taala. Lalu ternyata dia mimpi basah, tidur dia mimpi basah, subhanallah. Lalu ketika terbangun ternyata daerahnya dingin yang sangat menyengat.
Dingin sangat menyengat. Mau mandi dingin banget, takut sakit gitu ya. Ya udah deh selimutan dulu. Ternyata pas selimutan ketiduran lagi. Ya. Ternyata pas selimutan ketiduran lagi. Bangun-bangun udah 5:30 sore. Oh, jauh banget. Setengah sore. Puasanya cuma setengah jam. Jadi kan contoh kasus gitu ya. Contoh kasus. Bangun-bangun misalnya udah siang atau apapun itu. Maka apakah puasanya sah meskipun sampai buka puasa? Ya dia tidak mandi-mandi, puasanya sah. Cuma dia tidak sholat. Kenapa? Karena dia belum mandi janabah. Maka mesti segera dia mandi junub, mandi besar. Bukan untuk puasanya, tapi untuk sholatnya. Kan dalam puasa itu ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya. Jangan sampai dia menjadi hamba Ramadan yang memprioritaskan tadi ini yang ditanyakan hukum puasa saja terus, tapi lupa untuk memperdalam ilmu tentang sholat ini. Maka mandi janabah ini salah satu daripada harus ketika dia mau melaksanakan sholat. Maka orang yang berpuasa tentu saja mandi janabah dulu. Kenapa mandi janabah? Karena dia mau sholat subuh, mau sholat zuhur. Tapi kalau ketiduran tadi kan tidak ada hukumnya. Ketiduran dia dan tidak sengaja misalnya, atau dia sementara dia sedang sakit, dia konsumsi obat yang menyebab tubuhnya responnya itu adalah tidur terus gitu, bisa saja dia sampai menjelang maghrib, maka itu tidak mengapa. Bagaimana kalau niatnya dengan lafaz bahasa Indonesia? Silahkan, mau bahasa Sunda, mau bahasa Inggris, mau bahasa apapun itu, lafaz niat itu hanya membantu. Kenapa kita pakai bahasa Arab lafaz niatnya? Karena tidak ada yang lebih ringkas daripada bahasa Arab. Coba kalau bahasa Arab tuh langsung nawaitul busar fil hadasil akbar lillahi ta'ala. Itu cepat banget dalam hati, terketuk itu, terucap paling cepat itu bahasa Arab. Itu hebatnya bahasa Arab tuh. Tapi mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Bugis silahkan. Lancar banget ya. Niat mandi junub kan. Oh, berarti walaupun ketiduran puasanya tetap nggak batal gitu ya? Enggak batal, yang penting ada sadarnya ya. Ada sadarnya sebelum buka puasa. Wah, jamaah, pembahasannya semakin bagus, Masya Allah, semakin penting. Beneran loh, kalau nggak percaya coba pantengin Islam itu Indah ya. Nggak lama kok, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.